Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantai-pantai yang ada di Kabupaten Gunung Kidul terkenal memiliki keindahan dan keunikan tersendiri, begitupun dengan Pantai Ngobaran. Pantai Ngobaran merupakan salah satu tempat wisata alam yang terletak di gugusan laut pantai selatan, tepatnya di Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berjarak kurang lebih 2 km dari Pantai Ngerenehan. Ngobaran merupakan pantai yang cukup eksotik. Kalau air laut surut, maka bisa melihat hamparan alga atau rumput laut, baik yang berwarna hijau maupun coklat. Jika dilihat dari atas, hamparan alga yang tumbuh di sela-sela karang tampak seperti sawah di wilayah padat penduduk. Puluhan jenis binatang laut juga terdapat di sela-sela karang, mulai dari landak laut, bintang laut, hingga golongan kerang-kerangan. Tapi yang tak terdapat di pantai lain adalah pesona budayanya, mulai dari bangunan hingga makanan penduduk setempat. Satu di antara yang menarik adalah adanya tempat ibadah untuk 4 agama atau kepercayaan berdiri berdekatan. Bangunan yang paling jelas terlihat adalah tempat ibadah semacam pura dengan patung-patung dewa berwarna putih. Tempat peribadatan itu didirikan tahun 2003 untuk memperingati kehadiran Brawijaya V, salah satu keturunan Raja Majapahit di Ngobaran. Sebuah tempat tak terlepas dari yang namanya sejarah atau kisah di masa lalunya. Begitupun dengan Pantai Ngobaran. Pantai ini memiliki kisah sejarah yang cukup epik, berawal dari Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Demak. Pada suatu hari, Kerajaan Majapahit yang saat itu di bawah kepemimpinan Raja Prabu Brawijaya V menyerang Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah yang notabene merupakan anaknya. Untuk menghindari konflik bersama anak kandungnya, ditambah lagi dengan ketidakmauannya untuk memeluk Islam, akhirnya Raja Prabu Brawijaya memutuskan untuk melarikan diri. Ada beberapa versi tentang hal ini. Ada yang menyebutkan bahwa beliau melarikan diri bersama anaknya yang lain. Ada pula yang mengatakan beliau bersama dengan kedua istrinya yang bernama Bondan Surati dan Dewi Lowati. Mereka melarikan diri ke pedalaman hingga ke pesisir dan akhirnya di sebuah pantai yang memiliki ombak dasar, yaitu ombak Laut Selatan, sehingga tidak bisa kemana-mana lagi dan menemukan jalan buntu, hingga akhirnya Prabu Brawijaya V memutuskan untuk melaksanakan upacara moksa atau pembakaran diri. Peristiwa tersebut menimbulkan kobaran api yang sangat besar. Dari peristiwa itulah munculnya istilah Ngobaran yang diambil dari kata kobaran. Jika teman-teman ingin masuk ke Pantai Ngobaran dan Nguyahan, tiket masuk pantai sebesar Rp5.000 per orang. Untuk parkir sepeda motor sebesar Rp2.000, sedangkan parkir mobil membayar Rp5.000. Fasilitas yang ada di sekitar Pantai Ngobaran dan Nguyahan diantaranya ada area parkir kendaraan, warung-warung makan dan minum, toilet umum, masjid, dan juga teman-teman bisa berfoto-foto di seputar tempat ibadah. Juga disediakan spot foto di pinggir tebing pantai. Simak video perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya sekarang berada di alun-alun Wonosari. Ini perjalanan mau ke pantai di Gunung Kidul ya, salah satu pantai di Gunung Kidul. Ini saya akan berjalan ke barat ya teman-teman. Jadi di sini kita berada di selatan alun-alun Wonosari Gunung Kidul. Kita akan menuju ke pantai Gunung Kidul yang banyak sekali. Kita akan mulai ke salah satu pantai di mana saat ini bulan Mei ya, tanggal berapa ini? Jadi hari ini bertepatan dengan hari rayanya umat Hindu kalau nggak salah ya, Waisak atau apa ya. Nah ini di pantai yang akan kita kunjungi nanti adalah salah satu pantai yang memiliki pura ya teman-teman. Jadi tempat ibadah bagi umat Hindu ya teman-teman. Kalau nggak salah seperti itu ya. Saya juga belum pernah ke sana, baru mau kali ini ya. Nah di depan ini kita akan melewati perempatan Pancuran ya teman-teman. Jadi melewati perempatan Pancuran Siraman. Nah ini kita terus lurus ya dari arah mana Timur ya, di arah timur. Selamat datang di Desa Siraman teman-teman ya. Kita melewati ruas jalur ini ya teman-teman, akan menuju ke arah Palian teman-teman ya. Kita ke arah Palian dari arah Pelayan ya. Di belakang saya itu arah Pelayan. Jadi kita menuju ke jalan lintas selatan melalui jalan ini ya teman-teman. Nanti sekitar 2 kilo atau sampai 3 km ya, nanti kita sampai di jalur lintas selatan. Dan di sini kita memasuki kota Palian ya, tengah ada pusat kota Palian ya. Tadi kita ketemu PT Puskesmas tadi ya di sebelah kanan. Oh ini ada SPBU ya di sini kecil ya, pengisian bahan bakar yang mini. Sekarang sudah lengkap ya ternyata. Artinya pom-pom ini itu sudah bertebaran sekarang di Gunung Kidul tuh saya melihat. Nah ini teman-teman, kita ambil kiri ya teman-teman. Di depan ini ada pertigaan, kita akan ke kiri ya teman-teman. Ambil ke arah kiri. Nah di sini kiri, kemudian di depan sana ada pertigaan. Sebenarnya ada pelangnya juga ya teman-teman. Tapi kalau zaman sekarang itu kita bisa menggunakan Maps ya, Google Maps untuk menuju suatu lokasi ya. Saya seringnya pakai Google Maps ya. Walaupun nanti karena apa ya, kebiasaan gitu ya, kebiasaan nanti kita bisa jadi hafal ya dengan apa namanya, jalur-jalur ya yang kita lalui ya, kalau pernah kita lalui. Nah teman-teman, di Palian ini ada lokasi untuk latihan ya, latihan TNI ya. Sebelah kanan biasanya barak-baraknya untuk menginap ya. Jadi biasa di sini digunakan untuk latihan TNI, latihan tempur ya. Jadi latihan tempur TNI. Beberapa kali itu kalau pas pada latihan itu sampai ke lokasi-lokasi penduduk. Saya pernah mengekspos di YouTube pas waktu latihan itu di pekarangan penduduk itu ya. Itu mereka berlatih operasi ya. Nah di sini perbukitan Seribu sudah kelihatan ya teman-teman, di depan itu ya. Nah, ini adalah lokasi perbukitan Seribu Gunung Kidul, salah satunya ini di Palian juga ada ya teman-teman. Nah di sini kita melewati telaga ya teman-teman. Ini setelah telaga ini nanti ada pertigaan ya. Kita ambil ke arah kanan ya teman-teman.
untuk menuju ke jalur jalan lintas selatan yang ada di Saptosari ya. Nah di depan ini ya, kita pertigaan ini kanan, kita ambil ke arah kanan ya. Nah ini jalur menuju ke jalan lintas selatan di Saptosari ya. Sebentar lagi nanti kita akan melewati Polsek Saptosari kalau nggak salah ya. Polsek Saptosari, nanti kita akan mengambil arah kanan. Nah di depan ini teman-teman ya, pertigaan ini ya. Nah ini kalau ke kiri ke Baron, Kukup, Krakal dan sebagainya, kita ke arah kanan, ke arah Bantul ya. Dan di depan kanan saya inilah Polsek Saptosari ya teman-teman. Kita akan ke kanan ya teman-teman. Nah kita sudah berada di jalur lintas selatan ya. Ini sudah jadi zaman SBY kalau nggak salah ya. Jadi sebenarnya jalur lintas selatan itu kan sebenarnya sudah lama direncanakan ya teman, sejak tahun berapa, 2004 atau 2000 berapa ya, 2008 atau 2004 lupa saya. Nah kemudian setiap periode presiden tuh selalu ada penambahan itu ya, sehingga diharapkan akan bisa tersambung. Nah di depan ini teman-teman ya, di pertigaan depan ini adalah salah satu jalur untuk ke pantai di Gunung Kidul ya, termasuk Ngubaran, Krenean itu ya, satu jalur. Nah ini kita ambil ke kiri. Jadi dari pertigaan tadi cuma sebentar ya ke barat ya, ke arah Bantul, tapi masih sedikit berapa ratus meter, terus kemudian ambil kiri ya teman-teman. Nah di sini cukup lebar sekali teman-teman. Saya mulai masuk pertigaan ini, jalur jalannya sudah diperlebar. Mungkin ini termasuk program pemerintah daerah ya. Jadi sebenarnya wilayah jalan itu ternyata ada ininya ya teman-teman, ada peraturan. Jadi jalan-jalan yang ada di setiap kabupaten itu sebenarnya ada istilahnya apa ya, jadi kayak di SK kan gitu ya. Jadi mana-mana yang akan jadi tanggung jawabnya provinsi, mana-mana yang jadi tanggung jawab kabupaten. Jadi tidak, ternyata anggaran-anggaran itu tidak serta-merta terus aku harus bangun ini, aku harus bangun itu. Ternyata itu sudah dibagi teman-teman. Jadi mungkin kalau seperti itu tidak jumpuk ya, istilah tidak jumpuk pembangunan jalannya, termasuk jalan desa ya. Jadi ada pos-pos tersendiri untuk membangun apa namanya, jalan ya. Jadi ada yang tugasnya provinsi itu di mana saja, itu di SK kan, oh ini milik tanggung jawabnya provinsi. Terus mana tanggung jawabnya kabupaten, yang jalur ini ya. Kemudian mana yang namanya jalan desa, itu ini. Nah dari situ itu dana-dana yang digunakan untuk pembangunan jalan itu tidak serta-merta terus ada jalan rusak langsung wah ini pemerintah kabupaten gitu, tidak ya. Jadi ternyata oh jalan ini ternyata itu di SK kan menjadi tanggung jawab provinsi, berarti provinsi nanti yang akan melaksanakan. Begitu juga misalnya oh ini kok rusak belum diperbaiki, ini ternyata SK-nya oh ini kabupaten, berarti nanti kabupaten yang akan merawat ya atau Prambanan. Ini sampai sini bagus sekali loh jalannya teman-teman. Ini termasuk akses ini jaraknya 6 kilo dari pantai. Ini masih seperti ini ya. Ini jadi memang mungkin dari pantai-pantai yang ada di sini ya, di mana nih, Saptosari ya maksudnya ya. Itu banyak wisatawan yang datang ya. Jadi biasanya ada income-nya begitu banyak ya, income-nya lebih banyak itu mungkin ya, walaupun di pantai-pantai lain juga ya. Tapi memang infrastruktur itu harus bertahap ya teman-teman. Jadi tidak serta-merta terus harus jadi gitu ya. Memang harus, pembangunan itu kan lama ya, apalagi anggaran. Nah anggaran dapat dari mana ya, dari selain pajak kan juga ada apa, dari kalau Gunung Kidul pariwisata ya teman-teman.
Kalau Gunung Kidul pariwisata yang kebanyakan yang kita angkat ya, jadi makanya termasuk salah satu promosi wisata. Nah ini mulai mengecil ternyata di sini ya, tapi yang kanan tadi sebenarnya mau dibikinkan jalan tembus ya, yang kanan saya tadi ya, sepertinya ya. Jadi besok mungkin kalau benar-benar itu jalan tembus ya, jadi lebih dekat lah. Oke teman-teman, ternyata arahnya sama dengan yang ke Ngrenehan ya teman-teman. Sama ke Ngrenehan, terus kita akan ambil kanan ya teman-teman. Nah kanan sini, Ngrenehan, Ngobaran, Ngoyahan itu jadi satu arah ya teman-teman. Ternyata di sini ternyata tadi saya salah jalur ya teman-teman. Ini penduduknya di kiri kanan ini berada di sela-sela bukit ya teman-teman. Di kiri kanan bukit, kiri bukit, kemudian dia ada yang di tengah-tengahnya antara bukit dan bukit. Ini juga bangunan yang ada yang di atas ya, di bawah tebing bawah bukit ya. Oke teman-teman, sebentar lagi kita masuk pos retribusi ya. Nah di depan ini lah teman-teman, retribusinya Pantai Ngrenehan, Ngobaran, Ngoyahan ternyata jadi satu ya teman-teman, baru tahu saya. Nah ini kalau kita lihat retribusinya 5.000 ya teman-teman, 5.000 untuk 3 pantai sepertinya ya, karena ini kan jadi satu ya, Ngrenehan, Ngobaran, Ngoyahan ya. Nah, ini mana ini? Ngrenehan kiri, Pantai Ngobaran ke kanan. Oh kita ke kanan ya, ke sana ya. Kalau ke Ngrenehan ke kiri ya. Nah kita ke kanan sini teman-teman. Jadi retribusinya itu untuk 3 pantai teman-teman, Ngobaran sama Ngrenehan sama Ngoyahan. Nah ini saling bersambung ya. Kalau Ngrenehan kemarin itu memang pantai di bawah ya, artinya ada pantai gitu ya. Yang di sini itu coba kita cek ya. Ini ke kanan berarti kita. Oke, kita ke Ngobaran kanan. Oh ini teman-teman, parkirnya mana langsung ternyata. Saya baru tahu. Oh parkirnya sini ya. Teman semua, setelah saya sampai di parkiran Pantai Ngobaran, saya berjalan ke barat menuju sekitar lokasi yang biasanya digunakan untuk berfoto-foto di dekat pura yang mirip dengan bangunan yang sering dijumpai di Pulau Bali. Disinilah kita bisa berfoto-foto ala-ala Bali, di mana teman-teman bisa menggunakan pakaian keagamaan yang disediakan oleh tukang foto yang ada di lokasi ini. Nampak pula sesaji-sesaji yang diletakkan di bangunan pura tersebut yang merupakan tradisi dan ritual oleh penganut agama Hindu. Ya, sip. Oke, 1, 2. Ya, berkeluarga tadi, baik. Belum.
Saya mencoba berjalan bergeser ke barat lagi untuk menuju ke lokasi pantai yang sangat sempit yang terdapat spot-spot foto Pantai Ngobaran. Disinilah kita bisa bermain air jika ombak tidak terlalu besar. Ombaknya besar Pak ya? Namun saat saya berkunjung, ombak sangat besar sekali dan tidak bersahabat. Tempat selfie-nya di sini ya teman. Tempat selfie ya. Dan di lokasi-lokasi inilah teman-teman juga bisa bersuah foto sebagai kenang-kenangan kalau sudah sampai di Pantai Ngobaran. Saya lanjutkan perjalanan ke arah barat untuk menuju ke bangunan yang terdapat patung dua naga yang menghadap ke utara. Di sini terdapat patung Ganesha yang pada bagian bawah arca Ganesha terdapat tulisan "Baktiku untuk Ibu Pertiwi". Sedangkan di bagian bawah ketiga buah patung bertuliskan "Setia Patuh Ngabekti" dengan abjad dan huruf Jawa. Berseberangan dengan patung Trimurti terdapat sebuah prasasti ikrar kesatria yang merupakan ikrar dari Rara Sekar Arum, Kejawan AA Baka Cingkapadu dan Canggrama Wijaya Tunggadewi. Tepat di belakang prasasti terdapat sebuah patung yang juga mirip tokoh pewayangan Semar dengan tulisan Eling di bagian bawahnya. Yang ini tadi parkir di Ngobaran ya teman-teman tadi ini. Terus saya mau ke sana, ini ke arah mana ya ini? Ke barat ya. Ini teman-teman, di sini juga ada makanan-makanan olahan laut ya teman-teman. Sebelah kiri saya ini juga makanan-makanan kecil, souvenir ya teman-teman. Dan tadi saya juga menjumpai masjid ya teman-teman. Di sini ada masjid. Dan ini parkirnya bisa di mana saja ya teman-teman, bisa di sela-sela rumah makan ya, warung makan gitu ya. Es degan banyak juga, ini makanan penjajah makan banyak nih teman-teman. Ini ke arah Pantai Ngoyan ya, jadi hanya bersebelahan dengan Pantai Ngobaran ya. Kalau Pantai Ngoyan ini pantainya tergolong kecil ya teman-teman. Kalau yang Ngobaran itu lebih banyak wisatanya, itu wisata untuk ini teman-teman ya, ibadah umat Hindu ya. Nah ini yang Ngoyan yang di sini ya, masjidnya itu sebelah kanan nih ya, Masjid Umar bin Khattab. Nah itu di depan itu teman-teman ya, itu pantai Ngoyahannya ya. Nah ini spot-spot fotonya juga ada ya, ini dibikin oleh
masyarakat sekitar ya teman-teman. Nah sebelah kiri tuh, ini ombaknya kebetulan hari ini besar sekali ya teman-teman. Ombaknya besar sekali, jadi kalau kita motor bisa sampai sini atau mobil ya, jadi tersedia parkir juga di Pantai Nguyahan ya teman-teman. Nah cuman bisa bermain juga sih, cuman besar sekali ombaknya. Saya juga menyempatkan diri untuk berjalan-jalan ke barat menuju ke Pantai Nguyahan. Di Pantai Nguyahan ini, pantainya lebih lebar dari Pantai Ngobaran. Di sini teman-teman juga bisa bermain air. Namun saat saya datang ke sini, ombaknya tidak bersahabat, sehingga cukup berbahaya jika teman-teman bermain air di pantai ini. Terdapat pula tempat spot untuk berfoto. Selanjutnya, marilah kita saksikan video udara Pantai Ngobaran dan Pantai Nguyahan di video kali ini.
Mungkin ini saja yang bisa saya sajikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.